Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah ini membahas tentang toharoh yang 3 macam. Pertama, wudu. Yang kedua, mandi wajib. Yang ketiga, tayammum. Dari tentang toharoh, wudu, mandi dan tayammum ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nanti saya coba petakan. Mulai dari idza kuntum ila sholat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ini tentang wudu. Kalimat wa in kuntum junuban fatahharu dalil tentang mandi. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin sampai faksahu bi wujuhikum wa aydiyakum, dalil tentang tayammum. Maka kalau kita berbicara tentang wudu, pertama yang digunakan darinya adalah ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berkaitan dengan wudu, kalau Bapak Ibu baca, di situ ada 2 aktivitas yang dilakukan ketika berwudu. Pertama yang disebut membasuh, faksilu, basuhlah. Apabila kalian mau melakukan sholat, maka berwuduklah. Sholat harus dimulai dengan bersuci, yaitu wudu. Bagaimana cara berwudu? Basuhlah wajahmu, tanganmu, dan kakimu. Yang kedua aktivitasnya, kegiatannya adalah wamsahu, usaplah. Apa yang diusap? Biru'usikum, kepala. Jadi berdasarkan ayat ini ada 2 kegiatan perbuatan yang dilakukan ketika berwudu: membasuh muka, membasuh tangan, dan membasuh kaki. Yang kedua, mengusap kepala. Apakah cukup membaca 1 ayat ini? Maka perlu ada penjelasan lebih lanjut. Di mana penjelasan itu kita peroleh penjelasan tentang tata cara berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi yang disebut dengan praktek Nabi ketika berwudu. Bagaimana Nabi membasuh muka dipraktekkan oleh Nabi. Tapi kalau membaca ayat basuh
Usaplah kepalamu. Bagaimana cara mengusap kepala? Dijelaskan oleh praktek Nabi yang disebut hadis-hadis Nabi tentang mengusap kepala ketika berwudu. Maka Muhammadiyah Bapak Ibu, ketika memahami dalil Al-Quran tidak cukup kalau masih bersifat